semuanya, balik lagi di DC Chill, Dream Come True Chill. Nah, pada kesempatan kali ini, aku, Novi, yang merupakan staff dari podcasting di Dream Come True, mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol nih tentang leadership. Tapi aku nggak sendirian. Kali ini aku bakal ditemenin sama seseorang yang mempunyai jiwa leadership yang cukup baik. Beliau merupakan Associate Facilitator BSI Scholarship Inspirasi. Ini dia Kandara Fitria Kamila atau yang biasa kita panggil Kak Vila. Halo Kak Vila. Halo Novi. Kak, gimana nih Kak kabarnya di hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Aku senang banget nih hari ini, soalnya aku bisa ngobrol-ngobrol sama Novi di podcast hari ini. Jadi aku excited banget hari ini. Novi, gimana kabarnya? Kalau Novi sebenarnya lagi kurang baik sih Kak. Mungkin Novi boleh nggak sih Kak cerita sedikit tentang apa yang Novi keluhin? Oh, boleh, Nov. Jadi gini Kak, um, Novi itu sekarang lagi dilema kalau kata orang. Lagi dilema karena Novi dipercayai jadi seorang leader, tapi Novi nggak pede nih. Gimana sih caranya memimpin suatu kelompok dengan baik? Leader itu kan adalah seorang pemimpin. Dia itu yang akan memimpin timnya, yang akan memimpin teman-temannya. Nah, leader itu, dia itu yang akan menunjukkan jalan. Kemana kita akan melangkah, kemana kita akan menuju, apa yang akan kita lakukan. Nah, leader lah yang akan menunjukkan arahnya. Dan leader juga yang akan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di timnya, gitu ya. Jadi leader itu adalah seorang pemimpin, bagaimana dia akan memimpin timnya. Nah, memimpin yang bagaimana? Memimpin dengan cara memotivasi, memberikan influence, memberikan arahan, memberikan motivasi kepada timnya bahwa teman-teman kita akan menuju ke sini ya, kita akan mengerjakan ini, kita akan mencapai ini, dan leader itu yang akan mengarahkan teman-temannya, yang akan memimpin teman-temannya untuk sama-sama berjalan menuju tujuan yang diinginkan. Kayak gitu. Oh gitu. Tapi Kak, kalau misalnya nih leader itu menurut Kakak penting nggak sih Kak buat setiap orang itu punya jiwa leadership itu? Penting banget, Nov. Penting banget. Jadi gini, leadership itu adalah sebuah kemampuan untuk memimpin. Dan setiap orang itu terlahir sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Ada dua jenis. Pemimpin untuk orang lain dan pemimpin untuk diri sendiri. Ketika teman-teman itu mampu untuk menjadi pemimpin di diri sendiri, teman-teman itu bisa memimpin diri teman-teman. Untuk bagaimana teman-teman mengatur hidup teman-teman, bagaimana teman-teman berjalan, berusaha menuju impian teman-teman. Nah, itu adalah hal basic terdasar dari seorang pemimpin. Jadi, ketika seseorang memiliki jiwa leadership, gitu ya, dia itu mampu memimpin dirinya sendiri. Dia mampu mengatur dirinya sendiri, dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Jadi, hidup kalian itu akan lebih terarah. Kemana kalian akan melangkah, kalian ingin mencapai impian apa, cita-cita apa. Jadi setiap orang itu harus memiliki pemimpin untuk mereka itu menjadi seorang manusia yang berdaya. Manusia yang berdaya itu yang seperti apa? Manusia yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri, dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah inilah, jadi setiap orang itu memang harus memiliki karakteristik atau sifat-sifat leadership gitu. Jadi sebelum kita membahas tentang mungkin terkait dengan bagaimana memimpin orang lain, hal basic terdasar adalah menjadi pemimpin bagi diri sendiri gitu Nov. Oh, oke Kak. Berarti kan kita harus menjadi leader untuk diri kita sendiri dulu, baru kita nanti uh, bisa, istilahnya bisa lah Kak ya, untuk menjadi pemimpin untuk orang lain. Nah, tapi kan Kak ya, kalau Novi lihat nih, ketika kita udah jadi leader untuk diri kita sendiri, dan ketika kita dihadapkan dengan orang lain, itu kan sifatnya berbeda ya Kak.
Kalau dari Kakak, ada nggak sih Kak, hal, yang harus disiapin untuk seorang leader yang nantinya akan memimpin orang lain gitu, Kak? Hmm, untuk memimpin orang lain, ketika kita memimpin diri kita sendiri, kita itu melihat tentang tujuan kita. Seorang pemimpin itu haruslah menjadi visioner. Dia itu tahu goals-nya apa, tujuannya apa. Ketika teman-teman menjadi pemimpin bagi diri sendiri, maka teman-teman menentukan goals atau tujuan hidup teman-teman. Kayak misalkan cita-cita, impian, dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman udah masuk ke lingkup yang lebih besar, misalkan di organisasi atau komunitas, teman-teman itu tidak lagi tentang tujuan teman-teman, tapi itu juga tentang tujuan orang lain, tentang tujuan organisasi. Tidak lagi tentang impian teman-teman, tapi juga tentang impian organisasi. Jadi tidak ada lagi yang namanya tujuan aku, tapi berubah menjadi tujuan kita, tujuan bersama. Tidak ada lagi impian aku, tapi berubah menjadi impian kita, impian bersama. Teman-teman tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga mulai memikirkan orang lain. Itulah. Jadi ketika teman-teman berpindah dari memimpin diri sendiri dan memimpin kemudian memimpin orang lain, maka akan ada perubahan dari mindsetnya gitu ya teman-teman. Yang tadinya hanya memikirkan aku dan kini harus mulai memikirkan bersama. Tujuan bersama. Tidak ada lagi kepentingan sendiri tapi berubah menjadi kepentingan bersama. Kayak gitu no. Oke, berarti kalau jadi leader itu, secara tidak langsung kita harus bisa mengayomi ya Kak bahasanya, untuk anggota timnya gitu? Betul, harus bisa mengayomi, harus bisa memahami gitu ya. Jadi seorang leader itu tidak hanya memimpin teman-teman, tapi juga harus bisa mendengar, juga harus bisa memahami. Tidak banyak orang bisa mendengar, tapi tidak banyak juga orang bisa memahami. Jadi ketika teman-teman menjadi pemimpin, jangan berpusat dari teman-teman. Jangan hanya berpusat satu arah dari teman-teman. Tapi cobalah itu untuk menjadi dari dua arah. Dari teman-teman sebagai pemimpin dan juga dari tim. Jadi seorang leader itu tidak hanya memerintah, tapi dia juga harus mendengarkan. Mendengarkan pendapat dari orang lain, mendengarkan pendapat dari tim. Setelah mendengarkan, pahami. Teman-teman harus memahami itu. Semua orang bisa mendengarkan, tapi tidak semua orang bisa memahami. Jadi setelah teman-teman sudah mendengarkan pendapat dari tim, cobalah untuk memahami itu. Dan cobalah untuk selesaikan segala problematika secara bersama-sama. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman udah mulai ada di organisasi, udah mulai ada di komunitas gitu ya. Jangan hanya tersentral dari teman-teman aja nih, terpusat dari teman-teman aja sebagai pemimpin, tapi juga teman-teman harus mengayomi, harus menghargai tim. Ketika teman-teman mulai mendengarkan dan mulai memahami tim, pendapat-pendapat dari tim, maka tim itu akan mulai merasa mereka itu dihargai. Mereka akan muncul perasaan sense of belonging. Kalau mereka itu adalah sebuah tim. Gitu. Gitu, Mas. Oke oke, Kak. Nah, kalau kayak gitu nih Kak, Novi punya problematika yang cukup sering dialami oleh banyak orang. Kalau misalnya dalam sebuah tim, itu ternyata yang semangat tuh cuma satu. Anggaplah leadernya aja yang semangat. Tapi ternyata anggota-anggotanya hilang, anggota-anggotanya ngeghosting atau pasif lah Kak, bisa dibilang kayak gitu. Kalau Kakak ada pengalaman sih nggak Kak tentang hal kayak gitu, dan ketika Kakak mengalami hal tersebut, gimana sih Kak cara mengatasinya? Oke. Kalau aku pertemuan pertama itu yang paling krusial. Masa-masa pertama, masa-masa awal itu yang paling krusial. Makanya di masa-masa awal itulah di mana Novi harus bikin cara atau membuat impression kepada tim dan membuat mereka itu nyaman. Itu di masa-masa awal, gitu ya. Makanya di masa-masa awal itu cobalah untuk bikin kayak misalkan weekly meeting gitu. Cobalah bikin suasana weekly meeting itu yang hangat gitu. Jadi ketika tim ini merasa oh nyaman nih.
ternyata asik nih divisinya. Oh nyaman nih, aku nyaman nih gitu. Nah, masa-masa awal itu adalah masa-masa yang paling penting. Impression awal itu adalah yang paling penting gitu ya. Dan kita nggak bisa menampik loh. Pasti di pertengahan itu pasti akan mulai hilang-hilangan. Pasti, itu akan pasti. Nah, kalau aku ada setiap orang punya cara mimpinnya masing-masing ya. Kalau aku lebih mengedepankan menjaga. Jadi ketika anggotaku hilang, aku deketin dia secara personal. Aku deketin secara personal. Aku nggak membahas tentang pekerjaan, aku nggak membahas tentang organisasi, tapi aku deketin secara personal. Aku ngobrol kayak biasa, cari tahu dia lagi sibuk apa, lagi kenapa, dan sebagainya. Cuma sekedar ngobrol sebagai teman. Dan membuat dia ini merasa nyaman dengan aku. Aku deketin dia secara personal, aku approach dia, tapi nggak dengan yang kaku, dengan yang seolah-olah aku mendekati dia itu buat mensidang dia. Enggak. Aku mendekati dia yang karena untuk menarik dia pelan-pelan. Membuat dia nyaman dengan aku, dan terus menarik dia pelan-pelan. Ketika si staff ini udah merasa nyaman sama aku, gitu ya. Nanti apapun yang aku omongin di grup, dia pasti akan merespon. Karena dia nyaman dengan aku, gitu. Jadi ketika mereka hilang, aku lebih mendekati mereka secara personal. Tanya, kenapa? Gimana kabarnya? Aku mau ngobrol deh, gitu. Karena aku ini tipenya orang yang nggak bisa ngobrol lewat chat, nggak bisa diskusi lewat chat, maka aku cari cara yang paling nyaman buat aku. Jadi makanya aku ngajak Meet lewat Google Meet. Ngobrol sama dia. Ngobrolnya itu juga bukan tentang organisasi, bukan tentang komunitas. Ngobrol tentang kehidupannya dia. Aku tanya kayak, gimana kabarnya? Lagi sibuk apa? Oh, baru lulus, lagi nunggu ijazah ya? Oh, terus planningnya apa? Terus kita saling curhat satu sama lain. Dan itu, aku sering mengalami itu ya, sering mengalami itu, staff itu hilang dan akhirnya aku mendekati dia dan kita curhat, ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Aku nggak masalah untuk itu. Jadi ketika aku ingin menarik dia, harus ada yang aku korbankan. Yang aku korbankan apa? Waktu aku, waktu istirahat aku. Apalagi mungkin karena aku introvert ya, dan aku cenderung, sejujurnya aku cenderung cepat lelah kalau misalkan ngobrol lama sama orang. Tapi aku tahan itu. Karena demi apa? Demi aku bisa menarik dia lagi ke organisasi. Untuk membuat dia tuh nyaman lagi sama aku. Gitu. Aku nemenin dia ngobrol 1 jam, 2 jam, 3 jam dulu dan sebagainya. Nanti setelah itu, setelah udah meet itu, aku mendekati dia secara personal lewat chat kayak apa mungkin kayak gimana. Kayak misalkan dia cerita, oh ya aku mau ada interview kak gitu. Nah nanti terus aku ngechat dia nanya, gimana interviewnya, lancar nggak? Gitu. Jadi aku mencoba mengapproach dia. Jadi aku itu dibandingkan menggunakan cara-cara yang keras, aku itu lebih mengedepankan cara-cara penjagaan. Karena aku berpikirnya gini, mempertimbangkannya gini, di organisasi yang merupakan volunteer, orang-orang ini, anak-anak ini mereka tidak dibayar. Gitu. Dan jadi ada sebuah hubungan antara simbiosis mutualisme gitu. Kayak di organisasi, aku butuh staf aku untuk menjalankan pekerjaan ini nggak dibayar. Nah, staf aku membutuhkan tempat di organisasi untuk nambah pengalaman dia, untuk nambah CV-nya dia, gitulah ibaratnya ya. Jadi ada simbiosis mutualisme. Jadi ketika mungkin dia menghilang, staf ini menghilang karena dia merasa dia nggak mendapatkan apa yang dia cari, maka aku hanya bisa memberikan dia rasa nyaman. Rasa nyaman, dulu membuat dia nyaman, habis itu aku bantu untuk memenuhi ekspektasi-ekspektasinya dia di organisasi. Kayak kalau kita udah nyaman kan kalau ngobrol apa aja enak ya Nov ya, kalau udah nyaman. Jadi aku nanti nanya, kamu tuh sebenarnya eh kenapa sih masuk sini, kamu tuh pengen ngapain sih gitu. Nanti dia pasti bilang, aku tuh sebenarnya gini kak, pengen melatih kayak aku tuh pengen melatih public speaking aku, atau aku pengen melatih ini. Nah nanti aku akan mencoba pelan-pelan untuk memenuhi ekspektasinya dia.
Jadi setelah dia nyaman, dia pun akan apa yang dia cari di organisasi itu akan dia dapetin gitu. Jadi eh, akan beda kasusnya Nov kalau misalkan di kantor gitu ya. Staff aku misalkan dibayar, digaji, nah terus dia hilang. Nah itu baru aku pakai cara keras, itu it's okay gitu. Tapi karena ini acara, ini komunitas dan ini volunteer gitu ya, akan ada hubungan mutualisme di situ. Aku membutuhkan sesuatu dari staff aku juga mencari sesuatu dari organisasi. Jadi dan itu harus nyambung gitu loh. Jadi staff aku ini dia itu harus apa sih yang dia cari gitu dan dia bisa menemukan yang dia cari. Tapi dari semua itu Nov, titik krusialnya itu cuma satu, kenyamanan. Kenyamanan itu. Ketika staff itu nggak nyaman, dia akan hilang. Ketika staff itu nggak nyaman, dia nggak akan ngerjain apapun. Itu. eh aku pernah ngobrol sama salah satu staff aku dan dia bilang, eh dia dia bilang kayak gini pas aku tanya, nanti kalau udah selesai mau lanjut nggak? Aku tanya gitu. Terus dia bilang, kayaknya enggak deh Kak. Soalnya dari awalnya aku udah kurang nyaman gitu. Sesimpel itu dia. Jadinya makanya kalau ada meeting atau misalkan ada weekly meeting dan sebagainya, aku tuh selalu ada perasaan takut dan aku jadi kayak nggak semangat gitu. Jadi rasanya nggak nyaman, nggak tenang. Jadi kayaknya aku mau cari komunitas lain yang mungkin eh, sesuai deh sama aku gitu, sesuai dengan kenyamanan aku. Jadi yang terpenting itu hanya satu, kenyamanan. Kita bikin dia nyaman karena ketika dia nyaman sama kita, dia percaya sama kita, itu akan mudah untuk dipimpin, diarahkan gitu. Nggak peduli misalkan dia nggak pernah muncul gitu di forum besar gitu ya, di grup besar dia nggak pernah muncul. Tapi kalau di grup divisi atau misalkan pas aku personal chat dia selalu bales, itu pasti kan dia merasa nyaman sama kita. Jadi disesuaikan dengan cara-caranya Novi dalam memimpin gitu ya. Tapi inti utamanya itu adalah berikan mereka kenyamanan, bikin mereka nyaman ada di divisi kita, bikin kalau mereka nggak nyaman di divisi kita, ya seenggaknya bikin mereka nyaman ngobrol sama kita. Gitu. Jadi kalau mereka mau ada apa-apa, ada mungkin nggak yang nyaman yang sampai kayak curhat apapun, nggak sampai kayak gitu. Tapi nyaman sampai di titik di mana em, dia itu bisa mengkomunikasikan apapun gitu, bisa ngomongin apapun. Kalau ada masalah terkait organisasi dia cerita, kalau ada pokoknya yang terkait organisasi dia pasti cerita. Seenggaknya minimalnya itu. Bikin pokoknya intinya harus bikin mereka nyaman gitu. Karena kalau dikerasin loh, Heeh. apalagi kalau di volunteer kayak gini dan dikerasin, malah hilang pasti. Hilang. Bener banget Kak. Itu tuh kayaknya jadi banyak banget masalah untuk beberapa leader di beberapa komunitas kali ya Kak ya. Apalagi volunteer yang unpaid gitu Kak ya terutama. Mm-mm. Berarti kalau boleh Novi ambil kesimpulannya, kenyamanan itu harus kita bangun dari bonding. Jadi bonding itu cukup krusial buat uh, leader dengan anggota-anggotanya nanti. Bener nggak sih Kak? Betul. Betul. Kita ngomongin bonding, terus kenyamanan. Akhirnya dari kenyamanan itu kita bisa mempertahankan anggota-anggota tim kita. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mempertahankan anggota kita, jelek-jeleknya deh Kak bilangnya, em, itu hampir 50% tuh hilang gitu misalnya anggotanya. Itu tuh apakah kita bisa dibilang gagal menjadi leader atau memang kita yang hanya kurang beruntung mendapatkan anggota timnya? Dilihat dari sisi ini dulu, Nov. Kalau sekiranya kita udah berusaha berbagai cara, Hmm. kita udah mengupayakan berbagai cara, tapi ternyata timnya masih hilang, ya mungkin ya berarti kita kurang beruntung gitu.
kita kurang beruntung. Tapi kalau misalkan kita nggak coba berbagai cara gitu ya, kita nggak nge-approach dia, kita nggak ngajak ngobrol dia gitu, tapi kita nuntut dia buat ini itu, terus tiba-tiba dia hilang, ya berarti itu kan salah kita, gitu. Itu salah kita, karena kita nggak ngelakuin apapun. Tapi kalau kita udah mengupayakan berbagai cara, udah meng-approach dia dan segala macam, dia tetap hilang, ya berarti emang kita kurang beruntung, gitu. Kalau kayak gitu, berarti tetap ada ya Kak, namanya leader yang gagal dan leader yang berhasil, kayak gitu ya Kak? Iya, betul. Leader yang gagal dan leader yang berhasil dilihat dari bagaimana upayanya dia. Bukan berarti bahwa si leader ini udah mengupayakan berbagai cara, tapi ternyata masih hilang juga. Ya bukan berarti dia gagal, hanya aja dia kurang beruntung. Mungkin caranya dia kurang efektif. Atau mungkin emang caranya dia sama staffnya nggak cocok gitu ya. Ya itu ya hal-hal kayak itu bukan berarti gagal, itu hanya kurang beruntung aja gitu. Eh, Makanya makanya di pertemuan-pertemuan awal, di bonding-bonding awal itu penting banget, Nov. Buat mereka itu merasa nyaman dan buat mereka itu merasa dihargai. mm, Dihargai jadi bagian di situ, gitu. Jadi bagian di divisi itu. Buat mereka nyaman dan buat mereka dihargai. Kalau mereka itu penting, mereka itu punya peran. Makanya berikan setiap anggota itu perannya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Jadi mereka tuh akan merasa punya tanggung jawab. Mereka akan merasa punya, oh aku punya peran nih di sini. Gitu. Aku penting nih di sini. Gitu. Tapi inti yang paling utama banget itu kenyamanan. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir dan mungkin jadi closing statement dari Kak Vila sendiri. Kakak bisa nggak sih Kak kasih kiat-kiat atau tips-tips untuk teman-teman yang baru mau memulai menjadi leader, biar mereka tuh nggak ragu gitu Kak untuk menjadi leader? Untuk teman-teman gitu ya, setiap orang itu terlahir jadi pemimpin. Nggak ada orang yang dari lahir itu langsung jadi pemimpin yang hebat. Nggak ada. Semuanya berawal dari belajar. Setiap orang itu terlahir memiliki sifat pemimpin, tapi tergantung bagaimana dia mau mengasah kemampuannya itu. Jadi untuk teman-teman, teruslah berprogres, teruslah belajar. Pemimpin itu tidak pernah berhenti belajar. Dia terus berprogres, terus belajar. Ada dua cara ya teman-teman, yaitu belajar secara teoretikal dan juga secara praktikal. Teoretikal itu secara teoritis, teman-teman belajar itu dapat ilmu-ilmu tentang kepemimpinan itu dari internet, dari artikel, dari nonton YouTube atau dengerin podcast. Tapi setelah itu ilmu itu teman-teman latih dengan praktikal, dengan prakteknya. Jadi ilmu-ilmu yang udah teman-teman dapetin, terus teman-teman langsung praktekkan. Jadi teman-teman, jangan pernah berhenti untuk berprogres. Teruslah belajar, dan teruslah melatih sifat kepemimpinan teman-teman. Jangan pernah takut membuat kesalahan. Karena ketika teman-teman bikin kesalahan, teman-teman jadi tahu mana yang benar. Dan teman-teman jadi tahu apa yang seharusnya teman-teman lakukan. Jadi, untuk teman-teman yang ingin menjadi pemimpin, jangan ragu, coba ambil action. Pelajari bagaimana sifat kepemimpinan yang baik, setelah itu praktekkan. Minimal seminimalnya adalah menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Setelah itu, cobalah masuk ke organisasi, cobalah masuk ke komunitas, ambil posisi apapun itu. Leader itu tidak terkait dengan jabatan. Leader itu terkait dengan karakter. Jadi di posisi manapun teman-teman, ketika teman-teman bisa menjadi seorang pemimpin, bisa memiliki karakter pemimpin, teman-teman itu akan tetap berprestasi di posisi apapun. Teman-teman akan tetap berkembang di posisi apapun itu. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi pemimpin, ambil action, teruslah berprogres, teruslah berkembang, dan jangan pernah takut bikin kesalahan. Itu, no. Widih, itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru mau memulai jadi pemimpin itu juga jangan takut, jangan ragu.
kita bisa belajar pelan-pelan dan juga jangan takut salah. Karena dari kesalahan itu kita bisa belajar bagaimana sih baiknya hal tersebut kita lakukan. Kayak gitu ya teman-teman. Oke Kak Villa, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Wah, Novi dapat banyak banget insight baru terkait leadership. Mmm, Novi mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Villa, dan juga buat teman-teman yang sedang mendengarkan, terima kasih banyak yang udah mendengarkan podcast kali ini. Aku ucapin terima kasih lagi sekali, dan sampai jumpa.